berarti ini saya ngambil kesimpulan berarti kalau untuk si dia ini ada privilege untuk boleh ke Cakra ya. Boleh. Siapapun yang beli. Iya, boleh. Itu kurang gimana lagi teman-teman. Jangan sampai kita bilang tidak loh. Mas. Iya. Oh nggak boleh. Oh jangan sampai. Nah itu. Makanya. Boleh tapi jantannya yang sebelah sana. Iya. Jadi yang cari gaco-gaco kelas E jantan atau ya kalau menurut saya sih jangan ke kelas E deh. Siapkan ke kelas D kalau ini. Iya. Kalau Mas Hero tipikal breeder yang penting spek barangnya atau yang penting lurinya atau keduanya? Saya Oke guys, sekarang waktunya kita kepoin materi betina yang ada di kandang Tasani Berkah Pamalang. Dan di sebelah saya ini sudah ada 2 ekor ini calon Mas ya? Calon permaisuri dan ini sudah menjadi permaisuri karena sudah ada sampelnya ya? Ada sampelnya. Sama si Cakra. Yang ini laktasi berapa Mas? Laktasi 2. Laktasi 2, yang ini masih Doro. Nah ini 2 persiapan, salah 2 bukan salah 1. Salah 2 persiapan permaisuri untuk si Cakra. Yang mana ada beberapa lagi, kita lihat dari segi ini dulu. Yang saya mau tanyakan kenapa Mas Hero ambil kambing seperti ini untuk Cakra? Yang jelas kan agak deket aja, agak detailnya diambil. Ya. Yang jelas sesuai kebutuhan Mas. Sesuai kebutuhan kita menyesuaikan. Kiranya betina itu kita siapkan yang bisa menutupi kekurangannya Cakra. Saling mengisi lah ya. Mengisi, apa begitu. Yang nggak ada di Cakra ada di betinanya, ya. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya begitu. Nah jadi kalau saya ini bukannya saya sok jadi breeder ya teman-teman. Cuman ini aja ngobrol apa ya? Ngobrol biasa aja. Kalau ini kan kalau menurut saya kepalanya emang sudah bagus banget. Mungkin ada kekurangan di telinga yang bisa harapannya bisa ditutup dengan Cakra. Ini 8-9 bulan? Sudah 11 bulan. 11 bulan. Ini nanti kalau sudah jadi babon ini ayu ini. Nah ini emang kalau kita gini ya ngerawat betina itu emang tidak seintens ngerawat jantan Mas. Betul. Apalagi yang basicnya untuk breeding, untuk diperanakan. Ini tuh saya bibit masih usianya 2-3 bulan waktu itu. Oke. Kan enggak semuanya harus indah ya Mas. Maksudnya betul. Yang penting kan saya kan materinya. Oke. Kayak gitu. Jadi memang segi perawatan ya perawatannya biasa. Tapi emang niatnya buat si Cakra. Iya. Betul. Oke. Aduh udah siap nih. Ini kayaknya sudah tis. Nah, kita ke sebelahnya ini ada babon. Ini nanti kita kepoin ada anaknya di sana. Dan kalian harus tahu produknya Cakra. Itu anak pertamanya Cakra di sini bukan? Iya. Oh, yang pertama tadi yang di sebelah sini, yang di sebelah sana itu adik atau bukan, beda induk. Oh, beda induk. Iya. Oke, tapi satu batch, satu apa ya? Angkatan. Satu siklus, satu angkatan. Oke. Di sini ada babon. Nah, kalau Mas Hero tipikal breeder yang penting spek barangnya atau yang penting lurinya atau keduanya? Saya barang dulu. Baru luri. Baru lurinya. Karena luri juga nggak bisa ditinggal Mas. Oke, itu sudah paketan yang nggak mungkin bisa lepas lah. Iya. Tapi ada juga beberapa yang penting barang luri nggak masalah. Iya. Tapi ya mungkin ada. Gitu. Tapi berarti Mas Hero ini berarti termasuk penganut paham dua-duanya harus include. Iya. Tapi kalau misalkan barangnya kurang tapi dari luri yang bagus, bisa jadi. Enggak, maksudnya masih ada kesana enggak? Masih Mas. Jadi saya itu kan begini, pola pikir saya enggak semuanya kambing itu kan harus bagus. Betul. Tapi kan nanti kiranya untuk dibreedingkan harapannya seperti apa gitu Mas. Jadi kan nanti kan kita kan menyilangkan antara materinya betina dan pejantan. Nah jadi yang pertama materi kan kembali ke tadi Mas. Betul. Katanya Mas Amin kan tidak ada kambing PE yang
100% Sempurna. sempurna. Jadi kan tetap ada kekurangannya kalau dicari ya Mas. Iya. Jadi saya tidak memungkiri juga kekurangannya materi juga ditutup dengan yang luri tadi itu. Oke. Atasnya Bijak. bapaknya. Itu jawaban yang paling bijak teman-teman. Masya Allah. Iya. Jadi memang suatu kekurangan emang layaknya ditutupi dengan kelebihan pasangannya. Iya. Begitu juga di rumah tangga. Ini kok saya jadi malah tausiah ya. Jadi Tidak apa-apa. jadi itu mungkin itu hal yang normal dan hal yang apa ya basic banget. Iya. Tapi kan itu secara di atas kertas kita ngobrolin, oh si Cakra ketemu ini nanti bakalannya jadi kayak gini. Itu kan hanya omongan aja. Iya. Karena hasilnya, resultnya atau hasilnya seperti apa kita pun tetap juga nggak tahu. Betul sekali. Kadang kambing udah top grade, sudah grade yang paling atas paling bagus jantan. Begitu juga betinanya top grade jantan paling bagus. Masih belum 100% bagus hasilnya. Iya, betul. Dan sekali. itu sudah terjadi di banyak bidang, bukan hanya di kambing, di hewan-hewan yang lain juga seperti itu. Oke, dan di sebelah saya ada 2 ekor betina yang sekarang sudah posisi. Mas, aku minta bantuan nih Mas. Ini boleh dikeluarkan? Boleh. Boleh. Yang mana dulu nih, Mas? Nah, terserah. Oh, Yang mana-mana dulu aja. Yang itu dulu boleh. Ini dua-duanya Doro atau ada laktasi? Doro semua. Doro ini ya. Nah, ini guys, ini ada 2 ekor Doro yang ini sudah isi berapa bulan Mas? Kalau itu 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Dan yang ini 2 bulan. 2 bulan. Tapi dari salah satu maskot yang ada di Tasani Berkah Farm Malang. Bukan Cakra, tapi ada salah satu maskotnya di sana. Maskotnya banyak oh Mas. Kan makanya saya bilang salah Iya. satu. Iya, banyak. Oh salah banyak berarti. Ya Allah, ya saya baru sadar. Guyon Mas. Siap, itu langsung saya maskotnya banyak. Kayaknya agak ini ya. Ah ini teman-teman. Nah kalau dari 1, 2, 3, 4, apakah ini for sale semua? Enggak semua Mas. Karena kita ya kan saya kan jalur breeding. Tetap harus ada yang khusus untuk breeding. Oh, mungkin bisa digarisbawahi enggak dan belum ini suatu hal yang berbeda. Oh gitu ya. Enggak atau belum? Belum berarti. Ah belum. Saya itu Gitu ya? kadang bukan kadang, seringkali kalah kalau sama yang gambar Soekarno itu. Kalau itu bukan jenengan aja, Iya saya gitu juga kadang. Kadang. Ya tergantung ininya lah, tingkat ketebalannya. Jadi apa ya, kan kadang orang itu ada yang memang udah paten ini nggak saya jual sampai mati-mati di kandang itu ada. Ada yang memang saya kayak tadi, enggak atau belum. Ya beliau memilih belum karena nggak tahu ke depannya seperti apa. Iya, betul. Jadi memang ini salah satu barang yang di sale teman-teman untuk apa namanya? Untuk dari kawinan siapa namanya? Draka. Nah, bagaimana bentuknya Draka nanti kita lihat setelah ini. Mas, saya dibantu yang ini Mas sebelahnya. Diambil detailnya Andra ya. Ini sekarang posisi Doro dan usia kebuntingan di 2 bulan. Ini dia teman-teman. Nah, memang biasanya gini ya. Kadang menurut pengalaman saya pribadi, nggak tahu mungkin teman-teman kalau ada yang bisa ini ya bisa bantu jelaskan. Kadang ada betina Mas yang emang sudah kawin dan positif bunting minta kawin. Contohnya seperti ini. Iya. Malah kadang ada yang udah mau beranak tuh masih minta kawin. Jadi ini kalau kita lihat ini dia masih kipit-kipit juga nih. Ini kawinan si Draka. Yang sebelah sana lagi. Ini juga Doro ya teman-teman. Doro. Ini juga Doro dan usia kebuntingan ini ada di 1 bulan. Iya. Ini kupingnya juga luas banget ya. Nah kalau untuk urusan price atau harga, nanti teman-teman bisa langsung kontak ke Mas Hero aja. Ini harganya mau disebutkan atau gimana? Nanti japri ya Mas. Oh gitu. Supaya kita kan sedulurannya bisa Siap. terus gitu. Jadi emang kalau saya Mas, jadi kalau untuk harga khususnya Jenderal Tani, saya pribadi saya tidak memaksakan narasumber untuk menyebutkan harga. Mungkin narasumber memikirkan apa ya, etika dagang mungkin ya. Iya. Mungkin ke sana arahnya. Jadi saya juga tidak bisa memaksa beliau untuk
Mas wis sampean sebutkan Mas, ini enggak apa-apa. Nah, kecuali memang atas kemauannya beliau sendiri. Enggak apa-apa Mas, saya sebutkan. Nah, itu beda lagi. Tapi kalau Mas Heru memang seperti itu ya, ada yang suka di screenshot aja, kirim WA-nya ke, nanti saya taruh di video sama di deskripsi. Ini ada Doro kawinan Draka umur 1 bulan. Dan Doronya aja udah umur, dianya aja udah umur setahun. Ini poel 1 ya, kurang Poel lebih 1. Iya, 1 tahunan lah. 1 tahun. Kurang lebih sama kayak si yang Iya. sana tadi. Oke, sekarang kita moving, Dra. Kita moving. Kita ke sebelah sini, Dra. Nah, ini juga ada. Ini apa ini? Betina. Betina. Ini betina. Mas minta tolong Enggak dibantu. terlalu gelap, Pak, Mas. Dinyalakan dah. Bisa yang belakang gelap. Nyalain, Mas. Atau kamu dari sini, Dra? Mungkin, Dra? Backlight. Backlight. Oke. Enggak apa-apa. Ini Masuk gini enggak? Aman. Oh, enggak apa-apa. Ini ada, ini anakan atau enggak, Mas, ini bebek, Mas. oh ini bebek. Ah ini. Oke. Ini ya teman-teman. Ini ada salah satu ini kalau kita bilangnya apa ini ya? Doro Dere. Dire, Mas Yan, Mas. Umur 45, 5-6 bulanan lah. 5-6 bulanan. Ini Ndra, tolong Ndra, diambil dari dekat Ndra. Kepalanya Ndra. Tuh. Telinganya tapi ada ini ya. Kalau orang bilang apa ya ini? Sawur. Ya? Sawur. Sawur. Dan ini juga bagian dalam line up yang untuk diesel teman-teman. Ini termasuk line up untuk diesel. Kenapa? Karena di sini sudah apa ya? Bisa dibilang overpopulasi mungkin Mas ya. Overpopulasi, ya. Maksudnya kandangnya udah agak penuh. Jadi emang beberapa mau dikeluarkan. Dan ini termasuk ya kalau menurut saya sih yang salah satu barang yang collectible juga yang bisa teman-teman koleksi di kandang juga sebagai materi breeding. Seperti ini teman-teman. Ini umur 5 sampai 6 bulanan. Tinggal nunggu ya. Ini kan Katakanlah 4 bulan lagi. Kita siapkan sebetulnya kan Buat saya cakra. itu jadi setiap pembibitan barang, Mas, itu memang saya harus senang dulu. Oke. Nantinya arahnya kemana. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila dari teman-teman peternak suka dengan barangnya boleh dibibit. Seperti itu. Oke. Nah, nantinya juga kalau pada saatnya cakra sudah produktif, nanti ini kan sudah besar. Oke. Juga Bisa. Bisa. Oh lah Nah, itu ini sudah. ini kan rencana mau saya siapkan untuk permaisurinya cakra kalau nanti ini belum laku. Berarti ini saya ngambil kesimpulan berarti kalau untuk si dia ini ada privilege untuk boleh ke cakra ya. Siapapun yang beli. Iya, boleh. Itu kurang gimana lagi teman-teman. Nah kalau untuk harganya ya tanya aja langsung. Karena kalau lewat saya masih ada teksnya loh nanti. Iya. Bercanda aja. Teksnya berapa persen ya terserah aja. Itu tadi godaan itu tadi Mas. Iya. Ini kepalanya lumayan ya teman-teman. Cantik banget ini. Dan telinganya mungkin dia hanya di warna. Tapi kalau udah ketemu cakra kita nggak bisa ngomong ini, nggak bisa ngomong banyak. Cuman secara apa ya di atas kertas ya memang kayaknya cocok lah kalau untuk si cakra si dia ini. Ini dikasih nama nggak ini Mas di sini? Belum ada namanya. Belum ada nama. Kalau teman-teman mau salah satu rekomendasi dari Jenderal Tani ini juga. Ini di umur 5 sampai 6 bulanan ya mungkin ngerawat 4 bulanan lagi lah, Iya. 5 bulanan lagi udah siap kawin atau nunggu poel. Bawa ke sini kawin cakra Mas ya. Iya, betul. Apalagi kalau teman-teman Malang dekat. Ini digas wis. Aku katanya Indra lambeku sudah mulai lamis ya guys ya. Enggak bercanda. Kembali ke setelan pabrik. Gitu Kembali ya. ke setelan pabrik. Ayo enduk Mas enduk. Oke, kita lihat yang lain. Ini sekarang kita lagi dalam ini ya. Lagi dalam proses untuk lihat mana-mana line up yang dikasih dari Tasane Berkah Farm untuk diesel, untuk teman-teman bisa mengoleksi barang dari sini juga. Dan kita tadi udah ngobrol, ada beberapa ekor, termasuk si ini dan di 2 ekor sana tadi yang kawinan oleh Draka. Drakanya bagaimana nanti kita lihat. Kita lihat yang di sini dulu karena udah di sini. Ini ada apa kita bilang aja? Sampel anak. Cempe ya berarti apa Iya, ya? cempe. Umur berapa ini? 4? Ini ya 4-5 bulanan. Mohon maaf Mas ya, izin Iya, tak keluarin. Iya. Biar teman-teman bisa lihat juga.
Sebentar, kalau dari situ backlight nggak apa-apa, wis. Memang kan Cakra kemarin kan kita siapin Mas, ada 5 ekor betina. Itu kita cari sampelnya. Sampelnya dari beberapa indukan, dari beberapa betina. Termasuk salah satunya ini adalah sampelnya anak Cakra yang masih bertahan di sini. Oke, ini posturnya sudah bagus nih teman-teman. Bagian ekornya juga. Dan ini masih nyusu Mas. Berapa kali? Ini sudah enggak nyusu. Udah nggak nyusu tapi badannya kayak gini. Iya, udah enggak nyusu. Saya Apalagi memang kalau ditambah susu nih, guys. Wah, Tapi kalau iya. nyusu mau dia? mau. Mau. Iya. Nih teman-teman lihat. Ini tampak samping, tampak depannya. Ini kurang lebih kayak gini kambingnya. Ini salah satu produk dari Cakra, sampel ya. Sampel. Ini termasuk kawinan pertama guys? Kawinan siklus Kawinan pertama. perdananya Iya, Cakra ya. iya. Oke. Ya, ini dia guys. Barangnya kurang lebih 5 sampai 6 bulanan. Kalau kalian suka, nggak usah lama-lama, di screenshot video ini nanti kirim WA-nya ke Mas Hero aja. Ekornya juga udah ganteng kan ya. Wah, anaknya Cakra bos. Kita masukin lagi. Mau kemana? Sana, masuk. Ada lagi yang mana, Mas tadi? Ada lagi kita siapkan bibitan jantan, Mas. Bibitan jantan, Ya. oke. Nah, ini salah satunya juga. Jadi ini saya dulu bibit betina yang sudah kawinan. Jadi saya kan juga ndak menutup diri untuk persilangan masalah luri itu menerima luri lain masuk. Iya. Oke. Nah, termasuk ini adalah anakannya saya waktu pembelian betina yang sudah kawin. Kalau Nah, ini- boleh tahu kawinannya apa? Ini anak bintang muda berarti cuculang sakti. Sulang sakti. Iya. Ini waktu jantannya udah ada prestasinya sih Mas. Oh gitu. Siap ini sekarang Sudah D. umur berapa? 7? Iya, 6-7 bulanan lah kurang lebih. Ini agak rewel dia nggak mau keluar. Ayo, kita biar dia keluar dulu. Iya. Jadi teman-teman bisa ngelihat detailnya. Barangkali ada yang nyari pejantan darah halang sakti, salah satu opsi. Ini dari bagian dada ke bagian bokong teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat, ini kayaknya long sasis lah kalau bahasanya orang tuh. Iya. Dia badannya lebih panjang emang dari kambing yang di usia seperti dia. Nah ini tinggal tinggal bagian dari selera sih teman-teman. Iya. Kalau ada yang memang untuk mencari terah atau luri yang bisa dibilang bergengsi lah ya, ini dari Lang Sakti soalnya dari bintang muda. Bintang muda. Ya ini bisa jadi salah satu opsi, bisa jadi salah satu pilihan untuk menjadi pejantan di kandang. Oke, ini sudah mana lagi ya tadi ya? Satu lagi Mas, jantan. Yang mana? Oh ini. Ini bisa dibilang termasuk adiknya Cakra Buana, cuman beda induk. Adiknya Cakra beda induk. Iya. Oke. Ini ada apa ya? Bisa dibilang jemoko lah ini ya. Jemoko. Tuh. Ini mah. Ini dia. Adiknya si Cakra Buana tapi beda induk. Lah, Cakra Buana ini tadi anaknya apa? Aku lupa ya. Anaknya Pulung. Pulung. Ya. Nah, ini adiknya tapi beda induk, guys. Barangkali ada yang mau samaan materi, samaan luri, satu jantan tapi beda induk. Ini di umur 7 bulan, 7-8 bulanan. 7 bulan atau 8 bulanan. Ini juga siap untuk dipinang. Kalau ada yang cocok, kalau ada yang mau. Ini bagian dari tampak depannya dia. Teman-teman bisa lihat. Dagunya juga udah bagus ya ini ya. Tuh. Nggak apa-apa, nanti kalau suka tinggal screenshot aja. Iya. Kirimnya langsung ke Mas Hero ya fotonya ya. Jangan kirim ke saya, nanti soalnya ada pajaknya kalau di saya. Di sebelah sana, di kandang yang sebelah sana, ada juga salah satu sampel yang apa ya, sama kayak mana tadi Mas ya, yang anaknya Cakra, sama kayak gini. Iya, sama dengan ini. Di situ. Wah, dan itu juga ya saya
hampir semua saya rekomendasikan dah. Kalau di sini soalnya materinya kayak gini. Ambil dari belakang dah. Kamu nanti gitu nabrak. Mas, ngapunten nun sewu. Di sini ada beberapa ekor pejantan yang namanya Draka yang mana? Draka sebelah sana. Sebelah sana. Ini jantan, kandang khusus jantan Mas Amin. Oh, ini jantan-jantan semua. Iya, jantan semua. Ini juga Jadi ada pejantan besar. Tapi nah, Mas, aku udah ceritakan kenapa kita sebagai peternak yang diamnya di satu daerah, di satu tempat. Kenapa kita harus punya pejantan cadangan selain dari gaco kita? Seperti ini, lihat ini. mau berdiri ya. Jantan gede lah. Mas. Kalau udah kayak gini udah mageran sih Mas, biasa. Jadi karena kita memang hidup di desa ya Mas ya. Ya saya sendiri juga pelosok. Jadi Ini unik nih. mayoritas di daerah kami di sini itu juga banyak peternak-peternak. Oke. Nah, jadi kan kita juga harus menyiapkan bibitan pejantan yang kiranya nanti untuk bisa ngawin, membibiti Ke tetangga-tetangga. itu tadi. Nah, kalau enggak kita siapkan nanti gimana masa kita yang jadi acuannya si Cakra nanti malah. Jadi agak dilematis Mas. Memang kalau bicara soal ini bab ini emang agak dilematis. Jadi kita punya bahan, kita punya pejantan, yang mana pejantan ini kita punya goal sendiri, kita punya target sendiri. Tapi kalau kita nggak bisa merangkul daerah, jadi ya gimana juga. Sedangkan materi-materinya memang teman-teman lingkungan mainnya mainnya grade mungkin pedaging atau pesusu atau bagaimana. Jadi kan memang harus disiapkan jantan-jantan seperti ini teman-teman. Kalau di desa itu kan memang prinsipnya jangan sampai kita itu tidak beternak. Jadi bukan ke arah materi, rata-rata kan yang penting. Apalagi jangan sampai kita bilang tidak loh. Iya. Oh nggak boleh, jangan sampai. Nah itu. Boleh, tapi jantannya yang sebelah sana. Iya, jadi makanya kita kasih tambahan jantan. Opsional jatuhnya. Jadi bisa dipilih kan gitu. Oke, bisa dipilih. Karena kalau ke Cakra ya Wani Piro kan gitu. Ini juga ada Jemoko Mas. Jemoko ini kelas C awal ini Mas. Ini apa ini? Ini saya siapkan. Apa senjata baru juga ini? Bukan senjata baru sih. Kadang kan itu kan teman-teman yang sowan ke sini atau bersilaturahmi ke sini itu seringkali menanyakan. Ada ya macam-macam lah Mas. Ada yang pingin betina, ada yang pingin jantan. Makanya kita juga nyiapkan. Nah, tentunya juga saya nyiapkan kiranya nanti kalau memang itu tidak ada yang cocok buat saya sendiri sudah seret. Ya jadi sayangnya tapi tidak mau berdiri nih. Bukan sekedar nyiapkan. Wah ini nih Mas, ini lumayan nih kalau ini nih. Nah, ini yang kalau ini ya itu tadi. Ini pejantan buat Anda juga. Iya, bukan. Ini si Anu guys. Ini si Cakra nih guys. Ini yang Draka. Yang Draka mana? Ini apa? Ini yang ini. Nah, yang tadi, yang kalau kalian simak video ini dari depan, dari video menit-menit depan, kawinnya dengan ini, si Draka. Nah, si Draka ini kalau teman-teman lihat materinya, Indra ambil dari depan, Indra. Ini kalau teman-teman lihat materinya, ini juga di bagian pangkal juga sudah agak lumayan jatuh ya teman-teman ya. Ini di bagian sininya. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan untuk mengeluarkan bibitan-bibitan yang ya paling enggak harapan kita itu lebih bagus lah. Itu ekornya juga bagus. Jadi cuman kadang ada gini Mas emang, kambing yang mohon maaf, rupanya dia itu memang sangat kurang. Iya. Tapi dia begitu injek sekali, ya emang dia memang dijodohkan hanya untuk menjadi produsen, hanya untuk menjadi pembuat. Tapi dia untuk kita bawa ke kontes sangat-sangat tidak layak. Ini itu juga ada yang menarik Mas. Jadi Draka ini kan yang paling laris di sini untuk betina yang sudah isian. Kawinan Draka ini. Dan alhamdulillahnya dari beberapa sampel yang kita bibitkan ke tani-tani, itu semuanya masih masuk di kategori luas. Saya alhamdulillah meskipun secara posturan Draka memang kan untuk breeding ya Mas, seperti ini, tapi menurunkan anak-anaknya sudah lumayan banyak, dari 10 mungkin 8-nya luas.
Ya karena ini kan emang kalau ke Cakrabuana sendiri emang belum seproduktif itu untuk diambil keturunannya teman-teman. Karena ada goals tersendiri khusus untuk si cakranya. Mas, aku dari tadi pengen lihat itu Mas. Minta tolong dibantu Mas. Ada cempe guys, anaknya si Cakrabuana. Dan ini bisa dibilang sampel Mas ya. Bisa dibilang sampel tapi sudah nggak main-main sih hasilnya keluar. Masih dikeluarkan sama Mas. Dan ini saya tanyain ke beliau juga katanya di sale juga. Kalau ada yang cocok, kalau ada yang mau. Semuanya kayak tadi itu loh Mas. Semuanya di sale. Asal cocok. Iya. Itu bahasa yang klasik banget. Gitu ya. Klasik. Ini dia teman-teman. Umur 3? Belum ada Mas, 2,5. Belum ada. 2,5 bulanan. Ini dia teman-teman. Ini salah satu produk. Kalau dibilang sampelnya tadi yang pertama sudah ada. Cuman karena di sini Cakra kan hanya berapa kali Mas? Hanya beberapa indukan. Beberapa aja, indukan ya? Aja. Maksudnya nggak banyak gitu loh teman-teman. Hanya untuk ngetes dia ini untuk produksinya ngawinnya itu enak atau enggak. Jadi sama Mas Hero mungkin diinjek beberapa betina dan ini yang salah satu keluarnya seperti ini. Dan ini induknya yang ada di depan tadi. Kalau teman-teman bisa flashback video ini ke depan, ke menit depan, videonya induknya yang babon itu tadi ya. Dan ini jenis kelaminnya jantan teman-teman. Bisa dilihat kupingnya, telinganya. Yang cari gaco-gaco kelas E jantan atau ya kalau menurut saya sih jangan ke kelas E deh. Siapkan ke kelas D kalau ini. Iya. Ini teman-teman, Cakra banget telinganya, kepalanya. Nah ini kalau untuk urusan harga langsung ke beliau aja. Ini salah satu produk dari Cakrabuana dengan induk babon yang ada di depan tadi. Wah ini masih nyusu ini Mas? Nyusu. Berapa liter? Sehari 2 sampai 3 liter. Kita kan kalau targetnya 3 liter. Cuman kadang kambing kan enggak Mas. Sudah enggak mau. Gitu. Nih kalau ngerikit-ngerikiti gini nih kasihan talinya habis. Ini recommended banget untuk kalian miliki untuk persiapan kalau ada yang nyari gaco atau nyari bahan buat tempur di kelas D jantan. Kebetulan kambing ini jantan, salah satu anaknya dari Cakrabuana. Wah ini telinganya loh, yang hampir mirip banget sama bapaknya. Teman-teman bisa lihat telinganya, lebar, tebel, dan ini lihat pangkalnya dari depan. Ini dagunya juga Cakra banget sih kalau yang ini. Dan nggak ada nggak ada lembitan-lembitan nakal ya di situ ya. Nggak ada lembitan-lembitan nakal ya di bagian dalamnya. Masya Allah. Presisi banget, simetris banget kambingnya. Saya sudah bingung ya mau membahas apa. Soalnya ini katanya beliau ini pemain baru, tapi barunya seperti ini lagi. Gimana kalau lama gitu? Baru Mas. Baru. Saya ini mengidolakan Jenderal Tani kok malah. Itu bahasa yang paling sering saya dengar itu Mas, dengan orang-orang, wah ini hanya untuk pengalihan isu gitu kadang. Gak serius Mas. Jadi mungkin segitu dulu teman-teman videonya. Mungkin kalau untuk video yang sekarang, saya berdiri dulu deh. Kalau untuk video yang sekarang, kenapa kita lebih lama durasinya? Karena kita spill kambingnya keluar satu persatu dan kita lihat barang-barang yang memang karena beliau di sini bisa dibilang katanya overpopulasi, kandangnya juga sudah agak penuh dan sebetulnya memang barang ini, kambing ini semuanya sebetulnya masih suka, tapi karena kondisi yang belum memungkinkan, jadi memang mau nggak mau di sale dulu. Kalau ada teman-teman yang berminat boleh, kalau ada yang suka monggo, nanti bisa langsung di screenshot, kirim ke WA-nya beliau aja. Oke, mungkin segitu dulu Mas Hero. Saya terima kasih banyak sudah boleh main-main ke kandangnya. Saya yang terima kasih banyak Mas Amin. Sama-sama. Akhirnya Jenderal Tani sampai sini. Ya karena setelah lama vakum ya teman-teman. Jadi saya ingin mengobati rasa penasaran teman-teman juga.
Oke, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, kita closing videonya. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like. Kalau kalian nggak suka sama video Jenderal Tani, di dislike boleh, nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen, dan di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan saya dan Jenderal Tani selanjutnya. Saya pamit dari Tasani Berkah Farm Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.